Terus Masuk ke materi inti, kami izin menampilkan CV dari pembicara hebat kita hari ini ya Bapak Ibu. Silahkan operator, kita akan lihat bersama-sama CV dari narasumber hebat kita. Sebelumnya saya izin sapa-sapa dulu Ibu kepada Ibu Lina. Apakah Ibu Lina keadaannya sehat Bu hari ini? Bagaimana Bu alhamdulillah, kabarnya? iya, alhamdulillah sehat kakak. Alhamdulillah, siap ya Bu untuk menyampaikan materi-materi yang pastinya keren dan bermanfaat sekali ini. Iya kakak, silahkan. Oke, siap Ibu. Ini saya izin menampilkan ya Ibu CV dari Ibu dan izin membacakan supaya kita mengenal dulu siapa sih narasumber hebat kita gitu. Yang pertama, narasumber hebat kita ini bernama lengkap Ibu Linawati Neni Yunitasari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, Magister Manajemen, Fellow of the International Society for Quality in Healthcare. Nah, di sini kita akan mengenal pendidikan beliau. Beliau pernah menempuh diploma 3 keperawatan di Stikes Telogorejo, Semarang. Lalu selanjutnya pernah menempuh pendidikan sarjana keperawatan di Universitas Diponegoro, Semarang. Selanjutnya pernah menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Tie Paris Semarang, dan yang terakhir pernah menempuh pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Karya Husada Semarang. Nah, adapun riwayat pekerjaan beliau adalah sebagai IPCN RSUP di Dr. Karyadi Semarang pada tahun 2012 sampai 2025 kemarin. Lalu juga anggota Komite Mutu RSUP Dr. Karyadi Semarang pada 2014 sampai 2017. Sekretaris Komite PPI RSUP Dr. Karyadi Semarang pada 2014 sampai 2022. Dan yang terakhir, anggota tim akreditasi RSUP Dr. Karyadi Semarang pada tahun 2014 sampai saat ini. Begitu Bapak Ibu. Wah, keren sekali. Maka dari itu, dengan segala hormat, Ibu, saya persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi-materinya ya, Bu. Dipersilahkan. Iya, terima kasih sekali Kak Tiara ya. Baru jumpa kali ini ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin untuk sobat semua yang mungkin pernah ketemu dengan saya maupun tidak pernah ketemu saya ya. Mohon maaf karena ini harinya masih hari Lebaran ya, nuasanya ya. Iya, masih sawalan nih, tempat saya aja rame nih sawalannya. Ya, langsung saja masuk ke materi. Ini panel ya. Jadi dua materi langsung, nanti baru sesi tanya jawab. Izin share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah nampak? Sudah terlihat, Ibu. Iya, siap. Jadi di materi pertama yaitu terkait PPI di IGD dan poliklinik ya. Kita tidak dipungkiri bahwasanya IGD dan poliklinik adalah pintu masuk utama pasien ya enggak. Jadi pasien itu kalau nggak masuk lewat IGD pasti lewat poliklinik. Tidak ada lewat pintu lainnya. Pintu pengunjung ya itu namanya pengunjung bukan pasien. Tapi pasien pasti entry masuk sampai ke rawat inap kita maupun ke pelayanan medical check up dan lain-lain pasti lewat dua jalur ini ya. Kalau medical check up pasti lewatnya ke poliklinik. Makanya itu penting kita pahami bagaimana penerapan PPI yang ada di dua unit ini. Karena kita pasti belum kenal dengan pasien itu ya, kecuali pasiennya memang rutin masuk beda lagi. Kalau IGD, kadang kita datang ketemu pasien yang langsung pasien dengan kecelakaan. Nah, berarti kan kita nggak tahu nih, apakah dia bawa riwayat penyakit apa, kita nggak pernah tahu. Makanya kita paham atau
harus paham terkait penerapan PPI yang ada di IGD maupun di poliklinik. Ya, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Setelah mengikuti sesi ini harapannya ya, nanti kalau sudah mendengarkan dengan paham dengan jelas, nanti akan paham bagaimana sih penerapan penerapan PPI di IGD maupun di poliklinik. Kemudian indikatornya mengetahui cara screening, karena bagaimanapun pasien masuk lewat IGD maupun lewat poliklinik pasti harus ada screeningnya dulu. Jangan sampai kita nanti yang rugi ya. Tenaga kesehatan itu aset yang harus kita, bukan kita lestarikan, kita jaga. Jangan sampai nanti belum pensiun tahu-tahu sudah ketularan penyakit yang tentu saja dari pasien dan lain-lain. Ini maneman. Triase tentu saja nanti untuk memilah apakah ini masuknya ke kriteria harusnya darurat atau memang ke langsung ke label merah dan lain-lain. Ya, jadi pembelajaran ini juga tujuannya adalah mencegah ini, kemudian memahaminya. Ya, latar belakang yang harus kita pahami tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa poliklinik itu fokusnya pada saat melayani pasien untuk pengobatan tindakan di rawat jalan. Jadi hanya untuk menangani keluhan yang memang tidak bersifat darurat ya. Dan di sana biasanya terjadwal. Ada perjanjian di awal dulu. Apalagi sekarang ini kalau tidak ada perjanjiannya biasanya jarang dilayani. Apalagi di rumah sakit saya. Onset itu pun dibatasi karena kalau tidak seperti itu nanti ya ini tidak bisa terfasilitasi semuanya. Beda halnya dengan yang di gawat darurat. Kalau di gawat darurat pasti kasusnya yaitu kritis, ya enggak. Cepat, tepat, dan segera. Tapi kembali lagi, meskipun itu kritis, cepat, tepat, dan segera, kita harus tetap bisa melindungi diri sendiri sebagai tenaga kesehatan maupun melindungi pasien antar pasien. Jangan sampai dengan kecepatan tepat, wah ini kan darurat banget Bu, nggak pakai APD, wah rugi sendiri. Atau pakai APD tapi pindah pasien ke pasien yang lainnya masih menggunakan handphone yang sama, itu merugikan. Ya, jadi prinsipnya berbedanya di kedaruratannya. Tapi prinsip PPI-nya tentu saja harus sama, ya. Bagaimanapun itu harus bisa kita terapkan dengan maksimal. Karena nanti yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Ya, ini dasar hukumnya di akreditasi rumah sakit pun disebutkan tentang pencegahan pengendalian infeksi di rawat jalan, rawat inap ada di sana. Maupun standar akreditasi puskesmas. Ya, ini mungkin salah satu teman yang ada di sini sebagai ya audien mungkin ada juga yang dari puskesmas. Itu ada juga PPI-nya di sana diterapkan maupun di klinik. Jadi sekarang ini PPI tidak hanya di rumah sakit saja, tetapi semua fasilitas pelayanan kesehatan itu harus menerapkan PPI dengan benar. Bagaimanapun itu bisa melindungi petugas, antar pasien, jangan sampai tertular, visitor, dan lain-lainnya. Rimbonya PPI, ada yang belum download PMK nomor 27 tahun 2017. Ya, ini primbonnya PPI lengkap, lengkap banget. Ya, kalau memang pengen belajar dengan PPI, tentang PPI, download ini free ya. Silahkan download di gadgetnya masing-masing ya. PMK 27 dan 2017 yang untuk pelayanan kesehatan secara umum maupun yang pelayanan kesehatan di vaskes pertama itu ada juga. Intinya hampir mirip isinya. Ya, di situ silakan mempelajari semaksimalnya. Kalau Anda bisa mempelajari semuanya, pasti Anda akan paham bagaimana penerapan PPI itu sendiri. Dan yang tidak salah pentingnya, kita punya dasar internasional yaitu WHO dan CDC. Itu rujukan internasional yang selalu dipakai oleh PPI. Nah, ini yang terkait dengan IGD tadi ya, itu adalah pelayanan kedaruratan. Kalau yang terakhir, kalau nggak salah ya, ini tahun nomor 47 tahun 2018. Belum ada barunya kayaknya. Kemudian terkait prasarana, sarana, jadi teknis gedungnya, itu juga ada aturannya. Ya, selain daya dukung dari PMK tadi, yang PPI juga terkait teknisnya di PMK nomor 40 tahun 22 itu ada settingannya.
Jadi gedung yang sesuai dengan standar itu harus seperti apa itu ada di sini persyaratannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendirikan atau mendesain atau redesain suatu yang layanan kesehatan itu acuannya ada semua. Kalau mau belajar, ya kalau mau membuka, ya PMK atau dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan regulasi-regulasi yang sangat lengkap sekali. Tinggal kita browsing saja atau kita harus mau banyak membaca. Lah ini biasanya. Membacanya biasanya TikTok sama ya, lanjut ya. Ini situasi yang ada saat ini. Ya, situasi di gawat darurat itu kondisinya seperti ini. Ya, di poliklinik seperti ini ya. Jadi memang butuh kecepatan, ketelitian, ya, safety dari pasien, safety dari petugas itu juga diperlukan. Makanya kenapa di yang berdinas di rawat darurat maupun di poliklinik itu kadang rumah sakit akan membedakan levelnya yang berbeda karena kembali lagi harus kompeten orang-orang yang ada di sana ya. Jadi PPI intinya melindungi yang pertama tadi pasien ya saya sampaikan, kemudian petugas kesehatan ya karena ini aset yang sangat penting yang harus selalu dijaga ya, meskipun pada saat kemarin COVID itu banyak nakes-nakes yang tumbang ya, karena memang kondisinya situasinya seperti ini ya. Kemudian pengunjung ini juga harus dilindungi. Makanya ada area-area tentu, area isolasi itu harus ada signage-nya, ada penandanya, yang jangan sampai pengunjung atau visitor itu langsung masuk, tapi ada bariernya. Ya, ada penanda biar dia tidak sembarang masuk ke area tertentu, area restriksinya. Ya, ini konsep dasar yang harus saya sampaikan agar teman-teman, sobat semua itu paham ya. Mungkin ini pelajaran yang dulu ya, pelajaran awal kali kita masuk kuliah ya. Kita pernah eh, mendengar apa itu host, agent, environment. Jadi intinya bahwa mikroorganisme, virus, dan lain-lain, bakterial semuanya itu atau proses infeksi itu bisa terjadi kalau ketiga komponen ini saling keterkaitan. Ya, makanya PPI adalah bertugas untuk memutus mata rantai dari salah satu saja. Kalau ketiga komponen ini sudah bergandengan tangan, itu pasti akan muncul yang namanya infeksi. Tugas kita hanya memutus salah satu agen dari agen host kita putus aja sudah tidak mungkin terjadi infeksi. Ya, ini kita sebut sebagai segitiga epidemiologi, ya, infeksi. Host itu siapa? Host adalah bisa manusia juga bisa, ya, atau orang atau tempat dari tumbuhnya mikroorganisme itu host. Ya, nanti bisa berkembang biak. Host ini apakah harus sakit? Tidak harus sakit. Karena kalau yang posisi dia sebagai karier, orangnya tuh sehat banget, tapi ternyata dia pembawa virus ada seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Makanya perlu ada penerapan PPI. Siapakah agen? Agen tentu saja jelas. Mikroorganisme yang ada di sana. Bisa bakterial, bisa jamur, dan lain-lain. Jadi ini virusnya. Atau ini komponen yang menyebabkan infeksinya. Ya, tapi dia harus hidup dulu. Dia harus punya tempat tinggal. Kemudian ada lingkungannya. Lingkungannya itu adalah environment. Seperti kalau COVID kemarin dia di mukosa hidung. Nah, itu sudah sebutnya sebagai environment. Ada host, tapi tidak ada lingkungan pendukungnya. Misalkan kalau kuman COVID ternyata dia nempelnya di kulit kita, apakah bisa menularkan? Bisa, tapi dia tidak bisa hidup lama. Beda halnya kalau dia masuk ke mukosa hidung kita. Nah, nanti dia akan berkembang biak di sana. Kalau hostnya dia posisinya sehat, dia akan jadi karier, tapi dia menularkan yang ke host yang lain-lainnya. Ya, tujuan dari PPI adalah memutus mata rantai penularan. Bagaimana dari host ke agent? Ya, bisa dengan cuci tangan, bisa dengan pembersihan dan lain-lain. Ya, host ke environment, ya, dengan imunisasi, vaksin dan lain-lainnya, pembersihan lingkungan. Agent ke environment bisa dengan sterilisasi dan lain-lain. Jadi
ke apa tugas dari PPI yaitu memutus mata rantai yang ada di sini. Kita masuk ke konsep dasar HAIS bahwa infeksi itu adalah infeksi yang muncul di layanan kesehatan ya. Jadi HAIS ini tidak hanya di rumah sakit dulu, kita menyebutnya sebagai INOS ya. Meskipun sampai sekarang kata-kata INOS itu masih latah, masih digunakan ya. INOS, INOS ya, nggak apa-apa lah. Itu tandanya bahwa berarti masih ada pengingat ya. Tapi kita menyebut sekarang sesuai dengan nomenklatur yang ada di pedoman PPI PMK 2019 maupun WHO, saya menyebutnya HAIS. Bahwa infeksi itu bisa muncul tidak hanya di rumah sakit saja, tapi bisa di layanan kesehatan, ya, bisa di panti jompo, bisa di puskesmas tadi saya sampaikan ya. Jadi PPI ada di sana. Bisa di poliklinik. Haisnya apa? Haisnya menyesuaikan. Mungkin kalau di poliklinik ada tindakan di gigi ya, infeksi ya itu masuk juga. Atau yang lainnya. Di puskesmas juga sama ada rawat inap. Di rumah sakit juga ada ya dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kompleksitasnya masing-masing. Ada infeksi yang terjadi pada pasien saat dirawat ya yang sebelumnya tidak ada tanda infeksi pada saat masuk, tapi muncul pada masa dia sedang dirawat dan tidak berada pada masa inkubasi. Ya, HAIS juga bisa muncul pada saat pasien pulang, misalkan pasien yang post operasi, ya, dengan beberapa kasus ya, ada yang pantauannya sampai 1 tahun, 3 bulan, ya ternyata pasien sudah pulang nih, ya post orip, orip tertutup. Ya kemudian ternyata dia 2 minggu atau seminggu dirawat dia pulang setelah sebulan di rumah sudah kontrol rutin padahal dia sebulan ternyata muncul pes. Nah ini masuk infeksi haiznya jadi pelaporan rumah sakit ya. Juga infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan berbasis pelayanan yang tadi saya sampaikan ya pada saat COVID kemarin itu termasuk HAIS juga. Ya, makanya kemarin itu termasuk hajatan besar dari PPI ya pada saat pandemi COVID ya. Semua orang pasti nyari ini harusnya pakai APD-nya apa, programnya seperti apa ya, semua seperti itu ya. Dan HAIS yang ada di pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, ini poin khususnya ya, itu yang dilaporkan yang sering terjadi yaitu pertama VAP, ventilator assisted pneumonia. Jadi pneumonia yang muncul akibat dari pemakaian alat ventilator. Kemudian infeksi aliran darah, ya aliran darah primer itu karena pemasangan invasif seperti central line, ya infus dan lain-lainnya. Atau ISK, tapi ISK di sini yang menjadi fokus tentu saja yang dengan pemasangan kateter menyempat, ya. Jadi makanya kita harus selektif dulu, harus kita tahu perbedaannya. Ini ISK yang memang bawaan dari pasien, karena ada sih pasien yang masuk itu sudah terdiagnosa ISK, berarti dia tidak masuk dalam HAIS-nya PPI. Ya, tapi kalau pasiennya masuk belum terpasang DC, kemudian di IGD terpasang DC, setelah 2 hari muncul tanda-tanda leukosit esterasenya meningkat atau ada pertumbuhan eh, mikroorganisme di swab atau di kultur urinnya, ya ini masuk bisa terdiagnosa menjadi ISK atau KUT. Dan yang keempat adalah infeksi daerah operasi. Dulu menyebutnya ILO ya, tapi sekarang kita menyebutnya sebagai infeksi daerah operasi. Perbedaannya yaitu kalau di ILO itu hanya di lukanya. Ternyata enggak. Infeksi itu tidak hanya muncul di lukanya saja. Infeksinya bisa saja muncul di samping-sampingnya. Dan ini menjadi pelaporan dari PPI juga menjadi infeksi daerah operasi atau yang disebut dengan SSI, Surgical Site Infection di WHO maupun sendiri sebutnya seperti itu. Nah, yang patut dipahami bahwa kita dalam proses pelayanan pasien kita harus bisa menerapkan kewaspadaan isolasi. Di mana kewaspadaan isolasi ini ada 2 pilar. Yang pertama yaitu kewaspadaan standar, yang kedua adalah kewaspadaan transmisi. Ya, ini bukan ruang isolasi bukan loh ya.
kewaspadaan. Jadi kewaspadaan yang harus diterapkan pada pasien manakala kita ketemu pasien. Prinsipnya itu mudah dilakukan ya. Tapi kembali lagi kalau tidak ada komitmen atau kepatuhan, pasti tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal. Yang paling simpel yaitu cuci tangan. Nah, suruh cuci tangan itu loh, uangnya sulit sekali. Makanya meskipun ada kepatuhan cuci tangan, tetap sulit. Karena dia merasa, itu kan untuk kepentingan pasien, bukan untuk saya. Antar pasien itu harusnya ada eh, kita melakukan cuci tangan, ada fasilitas cuci tangan. Tapi nyatanya kadang tidak. Mereka cuci tangan kalau ada PCN pada saat keliling, ya enggak. Ya, kalau ada PCN, pasti, wah, ada PCN, kita cuci tangan. Ya. Padahal ini adalah jalur paling mudah untuk menurunkan kos efektif dari pasien dan untuk menurunkan resiko penularan. Itu paling hal yang paling mudah dilakukan. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa kewaspadaan isolasi itu ada dua pilar. Yang pertama kewaspadaan standar, yaitu kewaspadaan yang digunakan untuk petugas memberikan pelayanan pada pasien di mana kita belum tahu nih cara atau pasien ini sebetulnya dia ada risiko infeksi apakah, risiko menular apakah. Ya, jadi kita harus menerapkan kewaspadaan standar. Contohnya pasien datang dengan KLL, kita di sana harus bisa menerapkan kewaspadaan standar. Manakala ada darah, berarti kita harus pakai handscoon. Kita harus pakai gaun dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang padaan transmisi, kalau beda pada padaan transmisi ya. Kalau transmisi ini, misalkan kita di IGD juga nih, ada pasien rujukan dari rumah sakit Jepara, misalnya datang, di situ ada pengantarnya, ada perawatnya juga menyampaikan, oh ini pasien dengan TB. Nah, kita sudah tahu, berarti kita menerapkan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kita harus memakai APD yang sesuai dengan penularannya. N95 dipakai. Ya, ini lanjut lagi, kewaspadaan standar merupakan kewaspadaan yang terpenting ya untuk menjaga infeksi. Karena itu tadi, karena kita belum tahu cara penularannya seperti apa. Ya, ini kewaspadaan isolasi itu dibagi dua. Ini yang standar, ini WHO ya, yang terbaru. Meskipun di PMK nomor 27 tahun 2017 itu masih menggunakan yang lama, waspada isolasi ya. Jadi 2017 itu menggunakan kewaspadaan isolasi yang tahun 2007, di mana di situ ada 11 waspada standar, sebetulnya sama-sama 11, tapi komponennya berbeda. Yang di standar WHO yang tahun 2022 itu risk assessment masuk, ya, tapi di 2007 itu belum masuk. Di PMK kita, PMK tahun 2017 masih menggunakan yang 2007. Ya, kita tunggu nanti revisinya. Ya, untuk komponen yang lainnya hampir sama dengan urutan berbeda. Ini kebersihan tangan menjadi komponen pertama di kewaspadaan yang terbaru 2002 itu asesmen yang pertama. Ya, kajian risiko terkait infeksi itu yang pertama. Baru hand hygiene-nya yang kedua. Ya, respiratory hygiene itu yang ketiga, kemudian penempatan pasien, APD, antiseptik dan lain-lain. Ya, ya. Kita bahas satu terkait kebersihan tangan. Ini yang harus selalu kita ingat. Standar yang kita gunakan itu menggunakan WHO. Ya, jadi WHO ada 6 langkah cuci tangan. Ya, dan ada 5 momen. Ini saya kemarin sempat ditanya juga ada teman dari Puskesmas ya, saya tidak perlu menyebutkan. Di sana dia menggunakan 7 langkah katanya. Yang terakhir yaitu pergelangan tangannya. Ya, saya kembali lagi saya tanyakan. Mereka acuannya apa? Kalau acuannya masih menggunakan WHO berarti harus menggunakan yang 6 langkah. Ya, yang terakhir yaitu ujung-ujung jari. Jadi bukan pergelangan tangan. Ya, jadi langkahnya yang terakhir yaitu 6 langkah seperti itu yang dipahami. Momennya yaitu 5 sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, ya, setelah kontak dengan cairan pasien dan sebelum tindakan septik. Ya, yang selanjutnya yaitu terkait alat pelindung diri. Ya, alat pelindung ini digunakan atau ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kembali lagi, kita harus bijak dalam penggunaannya.
Bagaimana Bu sekarang ini? Apakah memang masker masih wajib digunakan? Sekarang kita sudah bergeser tidak di era pandemi lagi dan juga bisa bergeser menjadi endemi. Jadi sekarang sudah tidak ada kewajiban memakai masker ya pada saat protes pelayanan kecuali ada indikasi ya. Ada petik lo ya, kecuali ada indikasi. Saya tidak pernah melarang petugas memakai masker kecuali ada indikasi. Yang pertama tadi, kalau ada pelawatan pada pasien pneumonia yang lainnya, ya tidak apa-apa kita pakai. Atau kita sendiri yang posisinya sakit, itu boleh pakai masker. Ya, jadi jangan egois pada saat penggunaan alat pelindung diri, terutama handscoon. Apabila berganti pasien, wajib ganti. Dan satu yang harus dipahami, tidak ada cuci tangan menggunakan handscoon. Itu tidak ada. Ya, karena masih ada beberapa saya tempat itu ketemu di layanan saya tidak saya sebutkan ya. Itu di sana saya lihat petugasnya itu pakai handscoon, handscoonnya buat cuci tangan. Wah, mau saya tegur saya pasien di situ. Jadi serba sulit juga akhirnya cuma saya liatin aja. Ya, daripada saya nanti tidak dilayani justru keluar. Ya, ya. Ini situasi yang ada di layanan IGD maupun di poliklinik. Ya, ini di IGD. Ya, meskipun di sana kadang kalau kita ketemu pasien, wah pasiennya kok setiap kali kita lihat batuk dan lain-lain, kita tutup pakai masker. Sumbernya kita tutup. Ya, tujuannya agar kita meminimalis dari penularan. Gitu juga kalau kita ketemu di poliklinik, ya makanya adanya perlu screening awal. Ya, kalau memang ada pasien atau eh, penunggu atau yang lainnya kok di situ kira-kira dia batuk dan lain-lainnya menunjukkan seperti ini, harus kita segera kasih masker. Ya, makanya kenapa pelayanan kesehatan memang wajib menyediakan ini APD terutama masker. Ya, siapa yang wajib melakukan screening? Siapa saja bisa melakukan. Di tempat saya, di rumah sakit saya yang melakukan screening malah security. Karena kalau tenaga kesehatan yang melakukan nanti malah ya istilahnya apa ya? Lebih diperlukan di pelayanan daripada kalau screening. Karena screening itu nanti harus ada regulasi ya pendukungnya. Kita cuma hanya menanyakan apakah ada tanda demam, kemudian ada riwayat batuk dan lain-lain. Memang kalau ketemu nanti segera dikasihkan masker. Dan nanti alurnya akan berbeda. Ya, di poliklinik, kalau kita ketemu pasien yang memang itu pasien TB dan lain-lainnya, ruang tunggunya itu berbeda. Dan kita perlakukan percepatan. Ya, tujuannya biar tidak ada resiko atau kontaminasi dengan penunggu atau dengan pasien yang lainnya. Ya. Kemudian pengertian screening itu sendiri adalah merupakan penapisan atau pemisahan pasien yang disurigai tadi sampaikan. Makanya kalau di screening kok ternyata dia masuk kriteria yang resiko menular, alurnya akan kita pisah. Kita lakukan percepatan nanti biar dia segera mendapatkan pelayanan. Ya, screening dapat menggunakan rangkaian kegiatan tadi ya. Jadi tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang penting orang yang dilatih pemeriksaan suhu tubuh tadi menggunakan thermal gun ya, itu bisa mudah, tidak harus ditempel dan cepat sekali ya. Kemudian bisa melakukan pertanyaan sederhana, ada lewat demam, nyeri tenggorokan, kalau memang ada kita konfirmasi, kemudian kita berikan masker, kita lakukan pelayanan segera. Ya, ya. Ini triase yang ada di ruang IGD ya. Setelah dilakukan screening tadi, kemudian kita masukkan ke triase, baru kita lanjutkan pelayanan. Apakah itu masuk ke label kuning, hijau, merah, atau malah justru malah langsung ke label hitam. Ya. Dan tujuan screening nanti memilah kalau memang ini pasien isolasi, pasien TB, itu harus segera kita masukkan ke ruang isolasi. Triase juga akan memilah lagi. Ya, oh itu membutuhkan ruang isolasi. Makanya di standar yang eh, di PMK 27 maupun di standar PMK yang di puskesmas dan pelayanan lainnya itu di situ IGD memang harus punya ruang isolasi ya. Poliklinik pun sama, ruang khusus untuk pasien airborne disease itu ada. Gunanya untuk pelayanan yang bisa
menurunkan atau mengurangi risiko penularan. Pengertian triase adalah proses memilah ya. Tadi pemisahan tadi penapisan di awal, kalau ini sudah memilah berdasarkan beratnya atau cedera atau penyakitnya untuk penanganan atau menentukan jenis intervensi ke gawat daruratan ya. Jadi triase itu adanya di IGD ya. Seperti itu. Kalau di ruang poliklinik itu adanya screening. Prinsipnya pada saat proses triase adalah mengidentifikasi ya mana yang memerlukan segera, makanya tadi masuk mana yang masuk label kuning, masa yang masuk label merah, atau masa mana yang langsung masuk ke label hitam ya. Kemudian ini sesuai tadi tujuan untuk penanganan ya, tapi kembali lagi harus kita bisa mengurangi risiko infeksi ya. Kita harus bisa menerapkan apakah pasien ini harus masuk ke ruang isolasi ya, atau hanya dia diperlukan di ruangan yang biasa ya. Jangan sampai pasien yang memang harus di ruang isolasi ternyata bersampur dengan pasien biasa ya. Strategi pencegahan PPI di IGD dan poliklinik yang pertama penerapan prinsip dasar PPI ya, waspadaan isolasi tadi saya sampaikan ya. Kita harus tahu eh, dua pilar tadi, yang pertama kewaspadaan standar, yang kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kemudian penggunaan antimikroba yang bijak. Ya, jangan sampai kita menambah masuk IGD kedaruratan itu kayak welcome drink saja. Wah, tinggal kasih antibiotik yang paling tinggi atau paling levelnya yang paling teratas, yang akhirnya membuat pasien itu menjadi menjadi resisten, yang itu akan merugikan pasien itu sendiri. Jadi kita harus teliti ya. Jadi idealnya setelah pasien masuk IGD, kemudian dilakukan kultur darah agar nanti pemberian antibiotik yang diberikan itu nanti bisa definitif sesuai dengan hasil kultur yang ada. Bagaimana Bu kalau tidak ada lab mikro ya, kita bisa kerjasama dengan MOU dengan lab lain atau rumah sakit lain ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan bandel. Karena tidak dipungkiri pasien masuk UGD pasti langsung akan terpasang beberapa alat invasif. Betul enggak? Ya, oksigen dipasang, infus pasti itu dipasang. Belum lagi nanti ada pasangan DC. Ya, jadi kita harus menerapkan bandelnya dengan benar. Bandel itu adalah sekumpulan kegiatan yang berbasis sahih yang sudah terbukti bisa mengurangi jadinya infeksi. Ya, ada bandel KUT, bandel ISK ada. Jadi teknik-teknik bagaimana agar tidak terjadi ke infeksi saluran kemih. Maupun ada bandel itu juga. Kalau pasien yang dari IGD langsung ada eh, tindakan operasi. Jangan sampai wah ini darurat tidak perlu dilakukan apa profilaksis atau yang lainnya. Nah, kita harus harus selektif, harus bisa tahu paham. Ya, program pendukung lainnya yaitu surveillance. Ini pelatihan dan edukasi juga sangat penting karena bagaimanapun kita harus selalu secara kontinu, intens melakukan edukasi ke tenaga kesehatan. Minimal 2 sampai 3 tahun sekali lah. Makanya kenapa PPI itu masuk di kompetensi standar, ya, kompetensi dasar yang ada di semua layanan. Karena memang harus paham, diingatkan kembali. Karena kembali lagi kepatuhan itu kayak imam, kayak turun naik. Kalau nggak dikasih tahu, wah lupa. Kalau nanti kasih tahu, ingatlah. Ya, ini penggunaan antimikroba yang bijak, yaitu penggunaan antibiotik yang tidak perlu dapat mencegah timbulnya resistensi. Tadi disampaikan. Ya, jangan sampai pasien yang langsung masuk UGD langsung berikan antibiotik. Tapi kita harus lihat dulu, apakah sudah ada pemberian antibiotik sebelumnya atau dikaji diperlukan atau tidak. Karena ini sudah menjadi ancaman global. Ya, pemberian antibiotik yang berlebihan itu menyebabkan resistensi bakteri. Kalau sudah terjadi infeksi karena resistensi, ini akan membuat lebih lama rawatnya. Belum lagi tadi pemberian antibiotiknya itu akan semakin sulit lagi. Ya, nanti akan merugikan pasien maupun merugikan rumah sakit.
Loh, kok bisa Bu merugikan rumah sakit? Bisa. Karena nanti akan menurunkan citra dari rumah sakit. Ya, wah pasien dengan APP yang harusnya rawat cuma 3 hari, wah di rumah sakit X ini rawatnya sampai 2 minggu lah. Berarti orang nanti akan berpikir, wah saya tidak akan operasi di sana lah, operasinya tempat lain aja. Dia bisa menurunkan citra dari rumah sakit. Ya tadi sih ini ya hubungan dengan pemasangan infus perifer ya. Yang pertama yaitu yang terkait bandel insersi. Jadi ini pada saat proses pemasangannya ya, kaji kebutuhan. Jadi jangan sampai kita masang infus itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hand hygiene pasti, teknis steril, petugas terampil, desinfeksi area. Ini dilakukan di IGD maupun di lokal poliklinik ya di awal. Kemudian baru maintenance-nya bisa dilakukan di area perawatan. Ya, perawatan area NCC, kasih kebutuhan, penggantian setnya, kemudian edukasi. Begitu pula yang lainnya, ya, yang pemberian infus perifer, apa, eh, sentralen, ya, pemberian yang di sentral, infus sentralen, ya. Ini juga ada bandel instansinya kemudian, yang tadinya dilakukan di ruangan. Itu juga dengan KUT atau ISK tadi sampaikan, ya, apakah sesuai. Jangan lupa semua menggunakan teknik steril pada saat proses pemasangan. Tidak ada penyelamatan, tidak ada alasan itu urgensi. Ya, infus juga harus steril, kemudian pemasangan DC juga, apalagi ini vena sentral juga harus steril juga. Ya, gitu juga untuk VAP. Ya, itu juga masuk pada teknik steril dan bandel idu juga. Ini idunya tidak ada. Kemudian ini alur defermentasi ini masuk dalam komponen yang bisa memutus mata rantai penularan. Yang pertama kita harus bisa membedakan apakah itu masuk ke alat yang masuk critical, semi critical atau non critical. Kalau dia masuk ke semi critical atau kita non critical itu perlakuannya berbeda, ya. Kalau semi critical nanti dengan DTT. Ya, DTT silakan bisa dengan direbus atau kemiawi. Ya, kalau direbus kayaknya sekarang sudah tidak efektif. Atau masuk yang kritikal, itu harus mutlak disterilisasi. Ya, atau stetoskop itu cukup dengan desinfeksi tingkat rendah. Jadi kita harus bisa membedakan apakah ini masuk dalam kriteria eh, alat kritikal, semi kritikal atau non kritikal yang membedakan sesuai dengan teorinya Dr. Spalding ya. Nanti bisa ada di PMK 27 tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu surveillance adalah pemantauan infeksi. Ini juga harus dilakukan di poliklinik maupun di IGD. Loh, kok bisa Bu di poliklinik itu saja? Di poliklinik dilakukan manakala kita ketemu pasien-pasien dengan rawat jalan misalnya pasien dengan post op. Nah, ini juga harus ada surveillance-nya di sana. Ya, pasti dia kontrolnya di poliklinik atau di IGD. Ya, tujuannya adalah untuk memantau agar alat-alat atau kegiatan yang dilakukan di IGD di poliklinik itu tidak memunculkan terjadinya HAIS. Ya, kegiatannya bisa juga dengan memantau peralatan medis yang kedaluarsa. Ya, kadang karena di poliklinik itu jarang tindakan eh, rawat luka atau saksen dan lain-lainnya, akhirnya alatnya ini tersusunnya tidak terpantau ya akhirnya kedaluarsa. Nah, ini menjadi tugas pada saat kita melakukan surveillance. Jadi kita melihat atau investigasi outbreak ya. Ini juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Lanjutan, kegiatan surveillance merupakan satu proses yang dinamis ya, komprehensif ya. Jadi runtun kita harus bisa tahu mengumpulkan data, mengidentifikasi. Makanya kenapa yang melakukan surveillance adalah tenaga yang kompeten. Saja yang melakukan di sini adalah IPCN ya yang dibantu oleh IPC Link yang ada di unit-unit layanan ruangan. Ya, yang tidak kalah pentingnya yang selanjutnya adalah pelatihan dan edukasi. Ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan tentang PPI, memberikan penyuluhan
dan juga kepada keluarga. Ya, jadi jangan sampai keluarga itu tidak paham. Makanya perlu kita pahamkan mereka. Kalau masuk ruang isolasi itu pengunjung dibatasi atau bahkan ada larangan masuk sana. Itu kita sampaikan. Jangan sampai ada komplain ya, saudara saya tuh dirawat di rumah sakit A tidak boleh dikunjungi, tidak boleh apa. Tapi karena tidak ada penyampaian ke keluarga bahwa ini termasuk kriteria pasien yang airborne dan lain-lain yang memang tidak boleh dikunjungi, itu nanti membuat mereka tidak paham. Makanya harus ada edukasi. Kemudian pendidikan pelatihan PPI, seluruh staf ya, tidak terpilih hanya perawat saja, tapi dokter juga harus diberikan, non medik juga, mahasiswa PPDS ini juga ada yang untuk rumah sakit pendidikan, pasien keluarga pengunjung, kalau diperlukan masyarakat sekitar pun kita lakukan edukasi juga terkait PPI agar mereka paham. Ya, bisa terkait jam kunjung, pemakaian APD yang tepat dan lain-lain. Kesimpulan, tenaga kesehatan sebagai garis depan memainkan peran yang berharga dalam pencegahan infeksi. Semua nakes harus mendapatkan pelatihan PPI untuk minimalkan angka infeksi. Pencegahan PPI di IGD dan poliklinik meliputi waspada dadar, penerapan bandel, dan pendidikan latihan. Pelayanan kesehatan IGD dan PPI poliklinik memiliki risiko infeksi yang tinggi. Ya, sekalian materi pertama saya. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu, Oke, Oke, masih pada semangat ya Bapak Ibu. masih Ya, harus bersama saya semangat. kah? Satu materi lagi ya Bu ya. Nah, Iya. maka dari itu saya sebagai moderator mempersilahkan Ibu Bu untuk menyampaikan materi yang kedua atau yang terakhir ini. Dipersilahkan Ibu. Nah, ini masuk materi yang kedua ya. Ya. Apakah slide-nya sudah kelihatan? sudah Sudah Bu. Ibu, sudah Hmm, terlihat. siap. Kita masuk ke materi kedua yaitu PPI di farmasi ya. Di sini farmasi ada bagian yang tidak terpisahkan ya dari pelayanan kesehatan rumah sakit ya. Jadi di sana memegang peranan penting untuk penyembuhan pasien, handling, dispensing dan lain-lain. Ya, karena di sanalah eh, tempat pemberian obat ke pasien, pemberian semuanya baik yang berupa parenteral maupun infus maupun yang itu lewat supportaria dan lain-lain. Yang bahkan semuanya di farmasi. Ya, ini tujuannya agar teman-teman yang terutama yang di bagian farmasi paham bagaimana pencegahan pengendalian infeksi farmasi, indikator khususnya, mampu menjelaskan unsurnya dan prinsipnya yang ada di farmasi. Ini PMK yang digunakan ya untuk standar kefarmasian itu yang PMK tahun 72 tahun 2016 ya. Ini tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan ya yang kedua. Kemudian regulasi ini yang tentang apotek ya, karena sekarang kita tuh dalam eh, penerapan proses farmasi ini sudah mulai tertib banget. Pembelian antibiotik yang tanpa resep itu sekarang sudah hampir tidak ada apotek yang mau melayani. Bener ya? Ya, meskipun itu berupa cuma satu biji saja. Sekarang itu sudah ada, tidak ada yang mau melayani. Karena mereka sudah paham. Jadi mereka sudah paham bahwa itu ada larangannya, kemudian nanti berbahaya. Ya, karena memang pemerintah sudah menyanangkan bahwa harus ada pemantauan khusus dalam pemberian antibiotik. Kalau dulu beli amoxicillin aja mudah sekali, ya. Sekarang tidak seperti itu, ya. Tidak welcome drink seperti yang dulu. Ini fokus program PPI, ya. Tentu saja ada 13 standar, ya. Jadi tadi di farmasi itu masuk di peralatan medis, ya. PPI keempat, juga masuk juga di kajian risiko di PPI 3. Jadi memang farmasi ini masih dalam lingkup dalam pencegahan pengendalian infeksi. Empat unsur pelayanan
Pelayanan farmasi yang pertama yaitu pelayanan proses farmasi yang baik ya, dan proses apoteker dalam penggunaan obat, dispensing yang baik karena memang kita harus paham kalau dalam pemberian injeksi atau pemberian eh, pelarutan ini harus ada komponen, ada komposisinya yang sudah ditata. Pelayanan profesional apoteker adalah proaktif dalam berbagai kegiatan untuk menekan mutu pelayanan kepada pasien. Ya. Ini dalam pembekalan farmasi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, distribusi ya, pelaporan dan evaluasi. Kemudian ini mengapa perlu adanya Fornas? Karena memang kebutuhan obat itu semakin tinggi ya, penggunaan antibiotik yang dapat menyebabkan resistensi tadi disampaikan. Jadi memang harus ada yang memantau secara khusus. Ya, jadi obat ini harus beredar atau mm, terjangkau atau untuk pelayanan yang tepat. Ya, jangan sampai ada muncul karena antibiotik ini sulit, sampai nanti muncul ada edar obat-obat yang palsu atau tidak aman. Ini juga berbahaya. Makanya harus ada pedoman dulu dan juga ada kendalinya, kendali mutu, kendali biaya dan lain-lainnya. Ya, bahwa obat yang baik menurut WHO adalah merupakan keselamatan kesejahteraan pasien, penyediaan obat, mutu terjamin, informasi ya, berkontribusi pada manajemen obat yang rasional, ya, harus relevan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Ya, PPI di unit farmasi fokusnya pada pertama kebersihan tangan. Meskipun kita meracik obat, tapi harus ada kebersihan tangan. Hanya kenapa standarnya kalau di bagian apotek ya untuk yang dispensing obat per os maupun obat injeksi dan lain-lain, biasanya ya harus ada standarnya wastafel. Ya, jadi kebersihan tangan yang ideal yang dipakai yaitu menggunakan wastafel, bukan lagi hand rub ya. Karena kita tidak mendekati pasien kecuali pada saat eh, kita memberikan injeksi itu malah boleh menggunakan hand rub. Kemudian kebersihan lingkungan ya, kemudian pendingin ya atau kulkas yang digunakan untuk menyimpan obat ya yang suhunya 2 sampai 8 ya. Kemudian gudang farmasi juga harus tertata ya. Kemudian penempatan penyimpanan, handling dan dispensing, rutenya seperti apa. Kemudian APD. Sekarang kita dispensing obat sitostatika. Nah, ini harus ada APD dipantau APD yang tepat yang digunakan itu apa ya. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menata dan melihara pemberkalan ya, menempatkan sediaan farmasi, ada tempat yang dinilai aman, ya, aman di sini, aman untuk disimpan, aman pencurian, kemudian tidak merusak baku mutu obat, itu penting. Ya, ruangannya itu yang sesuai, luas ya, alur gerak yang mudah, jangan sampai tempat penyimpanan obat ini sulit dijangkau pada saat ngambil, kemudian malah membuat berantakan yang lainnya. Sirkulasi udara yang diatur, rak dan palet, ya, kondisi penyimpanan khusus. Ya, ya. Kalau bisa dilihat, eh, kalau sesuai dengan sendiri PI, apakah boleh di kondisi atau situasi seperti ini, ya, yang meracik pakai cincin, ini pasti PCN langsung menegur, ya. Kemudian kita lihat juga pada alat tumbukannya seperti apa. Jangan sampai penumbuh obat ini pada saat proses sampai berhari-hari dalamnya menjadi kuning. Nah, ya. Jadi harus ada pembersihan rutin meskipun itu tidak langsung kena ke pasien ya. Nah, ini kan cuma antar obat, Bu. Antar obat pun harus saja pembersihannya. Ya, kita juga harus melihat tenaga kesehatan pakai aksesoris yang seperti apa. Ya, ini tidak mungkin akan melakukan kebersihan tangan karena dia pakai cincin. Kebersihan tangannya pasti tidak maksimal. Ya, ini contoh dari desain ruang obat ya. Standarnya memang harus ada spesiesnya cukup luas, tertata, tersusun rapi, ya. Di nanti semuanya tuh bisa dijangkau dan tidak lupa pengaturannya yaitu dengan FIFO, ya, first in, first out. Ya, obat yang ED duluan atau yang datang duluan itu yang keluar duluan, ya. Dia ada alurnya, ada oh masuknya sini, keluarnya mana.
ya. Benar tentang pemberian obat, yang pertama benar pasien ya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Ya, kita identifikasi, kita kembali lagi ke 6 sasaran keselamatan pasien ya. Identifikasi pasien, jangan sampai kita memberikan salah obat ya, ada labelnya. Kita bisa menggunakan dua cara identifikasi. Yang kedua yaitu benar obatnya, cek labelnya, ya, cek resepnya apakah sudah tepat, dosisnya apakah sudah sesuai. Jika perlu dihitung kembali, ya. Kemudian cara pemberiannya, ya, jangan sampai obat yang harusnya suppositoria masuknya per aus. Ini mungkin loh pernah terjadi di tempat rumah sakit saya pun pernah terjadi. Karena kembali lagi pada saat penyampaian itu cara pemberian tidak komunikasinya tidak cukup dan tidak tertulis ya di label obatnya. Yang akhirnya obat yang harusnya masuk suppositoria malah diminum. Kemudian benar waktu, ya benar cara pemberian kita harus paham bahwa satu bahan needle, bahan use, satu macam obat, ya. Setelah itu diganti, buang, ya. Tidak boleh satu sepet digunakan untuk berbagai macam obat. Kemudian benar dokumentasi, ya, didokumentasikan. Kemudian ada indikasi, ya. Makanya ada 7 benar pemberian obat. Ya, secara PBOB yang harus dipahami bahwa ya yang kita berlakukan yaitu yang 2012 yang terakhir ya, bahwa cara pemberian obat benar, tadi spesinya seperti apa, pedomannya berubah ya. Kita harus punya tempat khusus ya kalau memang memerlukan ada eh, tempat yang desainnya itu harus pengoplosan dan lain-lainnya, berarti kita harus redesain ruang farmasinya bila memungkinkan. Kalau tidak, kita harus menggunakan yang satu kali atau kita beli yang refill saja. Jadi tidak usah ada pengoplosan obat di dalam masak. Praktek suntik aman, gunakan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Ya, peralatan yaitu steril pasti, jangan memberikan obat dari satu spek ke beberapa pasien ya. Ini sudah tidak terjadi lagi. Ya, itu era dulu waktu saya pertama kali masuk ya, itu di puskesmas di perawat itu kalau nyuntik kalau belum krek-krek itu pasiennya itu belum merasakan marem itu belum merasakan sembuh kalau belum ada sensasinya seperti itu ya. Jarum dan spuit harus terus sekali pakai, tidak digunakan ulang ya untuk cairan meskipun itu hanya untuk menggunakan cairan ya. Ini kalau memang diperlukan ya, ini prinsip PPI kalau diperlukan recapping ya, recapping itu menutup kembali ya, kita yang boleh yaitu menggunakan one hand. Ya, Tuhan ini resiko terjadi needle stick injury cukup tinggi. Ya, ini masuk kecoblos ke sini. Ya, ini juga sama. Ya, idealnya memang kalau diperlukan eh, harus ada recapping, ya harus dengan one hand, satu tangan. Ya, buangnya kemana? Ke safety box. Ya, ke safety box. Kalau memang buang tidak perlu dibuka dulu. Ada beberapa kemarin saya pernah ditanya juga sih saya sama teman di ruangan ya di rumah sakit lain dia menanyakan Bu untuk efisiensi itu speednya dipisah dengan needle-nya Bu. Ya saya kembali lagi kalau mau misah speednya dengan needle-nya ya harus dengan one hand seperti ini baru dipisah. Kalau memang tidak ya tidak usah karena itu risiko tertusuk jarinnya cukup tinggi juga ya. Malah ada kejadian di rumah sakit saya itu malah yang kena siapa coba ya karena teman housekeeping karena jarumnya ini tidak dibuang ke safety box tapi jubahnya ke sampah infeksius. Temen kan langsung sampahnya itu kan ditarik plastiknya, nah ini mengenai kaki ya itu juga kecerobohan-kecerobohan yang sering terjadi ya. Yang harus dipahami bahwa kalau jarum itu buangnya ke safety box tidak ke sampah infeksius kuning ya. Dan ini ya pemilahan sampahnya yang harus paham ini hubungan dengan sitostatika karena memang limbahnya berbeda ya. Yang hubungan dengan farmasi itu bisa menggunakan sampah dengan identifikasi warna ungu
ya, konternya pasti kuat dan anti bocor. Kemudian coklat ini untuk limbah farmasi, ya. Kemudian kuning ini untuk gases ya, ada aktif juga merah, ya. Gula kuning batulung untuk infeksius juga. Kalau non infeksius menggunakan, ya. Kesimpulan, pengendalian infeksi di farmasi sudah seharusnya mendapat perhatian. Ya, komitmen setiap individu sangat diperlukan untuk keberhasilan pengendalian infeksi di ruang farmasi. Saya kira cukup untuk materi kedua saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, monggo silahkan Pak Baik, Tiara. Ibu. Baik, Ibu Lina, terima kasih banyak ya Bu atas penyampaian materinya yang sangat keren dan pastinya sangat bermanfaat sekali. Begitu tadi daging sekali dan dijelaskan detail ya Bu. Semoga Bapak Ibu nakes, tenaga kesehatan di sini itu bisa menerapkannya di kehidupan nyata dan pastinya lagi-lagi bermanfaat untuk sesama. Berikan aplausnya Bapak Ibu kepada Ibu Lina. Makasih ya Bu. Oke, Hmm. selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, di sini ada informasi yang sepertinya perlu kita dengarkan baik-baik ya, Bapak Ibu di sini. Oke, jadi di sini ada webinar-webinar selanjutnya nih Bapak Ibu yang akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 April gitu. Jadi bulan depan ya Bapak Ibu dengan total 10 SKP. Jadi 5 webinar itu ada di 10 SKP. Wah, sangat menarik ya. Nah, terus selanjutnya apa saja sih gitu Bapak Ibu? Apa saja webinar-webinar yang akan kita laksanakan ini materinya seperti apa gitu ya supaya Bapak Ibu bisa memilih dan bisa semakin tertarik nih gitu. Jadi yang pertama itu ada kesehatan mental tenaga kerja, strategi mengatasi burnout di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada webinar nakes, upaya bersama mencegah bullying di tempat kerja. Lalu yang ketiga ada webinar nakes juga, sistem triage emergency severity severity index severity index dan webinar nakes early warning system. Lalu yang terakhir ada webinar nakes code blue di fasilitas pelayanan kesehatan begitu Bapak Ibu. Nah, itu ada 5 webinar ya Bapak Ibu dan adanya di tanggal 18 dan 19 April di hari Sabtu dan Minggu juga. Seingat saya ya kalau tidak salah betul ya di hari Sabtu Minggu juga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih kepada Ibu Lina gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh banget silahkan ditulis di kolom komentar maupun boleh raise hand untuk yang mau menanyakan langsung begitu. Jadi kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu berikan nih. Mana nih, apakah ada yang raise hand? Apakah pertanyaannya banyak di kolom komentar? Oke, kita tunggu sesaat ya, Bu. Oke, Ibu, sepertinya ini di kolom komentar udah lumayan banyak ya, Bu, yang bertanya. Izin izin menanyakan, Ibu, ini mau Ibu yang membaca saja atau mau dibacakan, Bu, pertanyaannya? Ya, manut saya. Tak baca juga boleh. Ya, Kenapa, langsung Ibu? ya. Mohon maaf. Ya, saya enggak apa-apa. Langsung Oh, ya. Ini iya, di boleh. pertanyaan pertama, Boleh, Ibu. ya, dari Rizka Indari. Ini rumah sakit mana ya? RSUMH ya. Kak Rizka menanyakan, Assalamualaikum Bu, bertanya bagaimana IPCN mengintegrasikan monitoring PPI di farmasi dengan program PPRA agar memenuhi standar KARS. Nah, ini pakainya KARS ya. Jadi begini, kalau di idealnya itu memang IPCN masuk dalam eh, tim PPRA maupun komite PPRA. Jadi nanti kegiatan IPCN ini bisa
selain melakukan surveillance yang hubungannya dengan infeksi, juga kita nanti ikut juga melihat bagaimana pemakaian antibiotik yang ada di pasien tersebut. Ya, jadi sekalian kita kan pasti kalau melihat rekam medis pasien akan melihat juga sih, oh ini pasiennya terpasang alat 1 minggu nih, misalkan infusnya berarti harus diganti. Sekalian kita lihat nih, oh terapinya apa? Antibiotik lah. Jadi disitulah nanti akan ada kegiatan yang saling terintegrasi antara IPCN maupun dari program PPRA. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi sekalian melakukan surveillance ke pasien, juga nanti saya lihat sekalian pemantauan antibiotiknya. Makanya idealnya itu PPRA, tim PPRA maupun komite PPRA itu ada IPCN yang masuk ke anggotaannya di sana. Ya, bahkan di rumah kasih saya PPI PPRA ini malah jadi satu sekarang. Ya, jadi satu komite sekarang. Jadi kita saling satu badan, saling melengkapi. Jadi tidak lagi program PPRA itu akan berjalan sendiri-sendiri karena nanti saling sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua ya, sistem surveillance PPI di farmasi saat ini benar-benar mampu dijalani atau masih perlu menjadi silent risk yang tidak terlaporkan. Ya, kalau kalau di farmasi kita pasti mengenal yang namanya bukan IPCN tapi IPC Link, betul enggak? Ya, IPC Link ini adalah eh, apa rekan kita kepanjangan dari IPCN yang ada di unit di luar unit perawatan pasien. Ya, kalau IPC Link yang di farmasi tentu saja yang menjadi yaitu teman-teman yang ada di farmasi. Jadi kita berkoordinasi dengan mereka. Kita mengkaji adanya kegiatan-kegiatan yang berisiko akan terjadinya infeksi, kemudian akan berisiko merugikan ke teman-teman farmasi, ya. Jadi di sanalah nanti kita akan ketemu, ya kita saling sharing dengan mereka, maupun kita sharing dengan teman-teman yang ada di perawatan, karena tidak dipungkiri layanan farmasi nanti hubungannya dengan pelayanan pasien yang ada di ruang perawatan. Dispensing itu masih banyak loh yang dilakukan oleh teman-teman perawat, tidak dilakukan oleh teman farmasi. Meskipun ada beberapa tempat saya pun yang dengan rumah sakit yang gede ini masih ada beberapa yang dilakukan oleh perawat, ya. Jadi surveillance PPI di farmasi ini bisa kita lihat tidak hanya di gudang farmasi aja, tapi di pelayanan keperawatan pun bisa kita lihat, ya, seperti itu. Jadi kontaminasi dini nanti tidak terjadi silent risk lagi, tidak. Makanya kenapa di eh, waspadaan isolasi itu ada risk assessment yang pertama di sana. Jadi kajian risiko. Kajian risiko ini munculnya tidak hanya di area pelayanan pasien saja, tapi pelayanan yang hubungan dengan obat, farmasi, dan lain-lainnya nanti bisa muncul. Ya, bisa menjawab ya. Kemudian yang selanjutnya, kayaknya kok ketemu dua, oh ada lagi nih. Izin bertanya Bu, obat dalam vial yang masih akan digunakan kembali, misalnya heparin atau antibiotik yang sudah digunakan, bangun dan maksimal berapa lama? Ya, kita harus belajar terkait ini Kak siapa ya? Ali Roatik RS Suroyo ya. Kita kembali belajar tentang Bayern of Death obat ya. Jadi masa efektif obat kita kembali itu. Ya, kita belajar farmakologi. Kalau di tempat saya itu teman-teman farmasi memasang kayak ada semacam poster nih. Jadi obat ini itu efektif berapa lama? Karena kalau dihafal memang cukup sulit itu. Ya karena memang satu obat dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian penyimpanannya juga ada di sana. Makanya idealnya sebetulnya untuk melarutkan obat dispensing itu harusnya teman-teman farmasi idealnya yang melakukan. Tapi kembali lagi memang dengan jumlah tenaga farmasi yang tidak bisa apa ya memenuhi itu akhirnya dilakukan oleh teman-teman perawat. Makanya perlu adanya kerjasama antara teman-teman perawat kemudian teman-teman farmasi untuk saling memberi informasi. Karena tempat saya ada posternya. Di heparin itu bisa disimpan di kulkas itu berapa lama, kemudian harus ada penutupnya, ya.
ada apa itu kalau kok lupa saya. Jadi ada penuh di dalamnya. Jadi vialnya itu harus ada ditutup dulu ya, baru kemudian disimpan ya. Untuk waktu lamanya ini bervariatif. Jadi penggunaan antibiotik itu berbeda-beda. Ada yang bisa setelah dioplos itu cuma 12 jam di luar harus segera dimasukkan, ada yang 2 hari. Jadi bervariatif. Harus membaca buku lagi ya, Kak Ali ya. Kemudian di tempat pendaftaran apa perlu adanya teman nakes untuk screening triase dan tindakan antibiotik. Tadi saya sampaikan, kalau memungkinkan di tempat pendaftaran ada nakes ya, nakesnya sisa, nggak sisa ya. Kalau di tempat saya yang melakukan screening itu security, bukan nakes tempat saya. Karena tenaga kesehatan itu maneman kalau ditetapkan di tempat pendaftaran, ya, dia efektif di tempat pelayanan pasien, ya, di dalam pendaftaran tempat saya dilakukan screening oleh security. Jadi security yang nanti akan sebelahnya ada APD di sana. Ya, dia akan menycreening. Oh, berarti harus cepat. Ya, dia harus masuk. Ya, seperti itu. Kalau memang mampu ada nakes, boleh saja, enggak ada masalah. Ya, yang penting ada screening di tiap ruang pendaftaran. Tujuannya tadi memilah apa ini harus ada ini masuk dalam airborne disease atau enggak. Karena kalau masuk dalam kasus pasien airborne disease itu nanti perlakuannya berbeda, harus ada percepatan, jangan sampai bercampur dengan pasien yang lainnya. Ya, kalau penyediaan APD wajib, APD-nya yaitu masker yang wajib disediakan. Ya, kemudian izin bertanya, akses LMS. Ya, saya nggak menemukan lagi. Apakah sudah semua ya? Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih mengetik, boleh kita tunggu dulu ya Bu Iya, sebentar. presiden boleh, silakan. Iya betul, Ada Raisa waktu. boleh biar langsung gitu. Iya, kalian kenalan. Betul Bu. Oh baik itu Ibu, ada satu lagi tuh Bu. Muncul ya? Iya Ibu Ya, muncul. satu lagi. Obat yang harus diberikan dengan sering pump continue, misalkan dopamin, apakah setelah habis sebenarnya juga harus ganti habis obat larutannya? Tentu saja, kan tadi saya sampaikan, one single, ya satu macam obat, meskipun obatnya sama, tetapi harus ganti. Ya, jadi harus selalu diganti. Tidak boleh menggunakan sering yang sama. Ya, apalagi dopamin biasanya tuh habisnya tidak langsung habis dalam waktu 1 jam, kadang beberapa satu sip itu baru habis ya, tetapi harus diganti. Oke, ada lagi terkait ini dari RSUD Tarakan, ini cukup jauh nih, Kak Yuliarti. Iya, sebetulnya tanya langsung bisa loh itu Kak Yuliarti, dia on cam loh. Iya, apakah ini yang bertanya IPCN ini? Halo, Kak Yuliarti, on cam loh ini, loh malah hilang sekarang. Ya Bu, selamat pagi Bu. Pagi, gimana? Iya, Iya, ya terkait dengan terima kasih Bu kesempatannya terkait iya. dengan surveillance HIS yang di apa namanya dirawat jalan itu seperti apa Bu ya untuk gambarannya. Kalau Makasih Bu. RSUD Tarakan ini tipe B ya? Tipe A Bu. Wah, tipe A harusnya sudah jalan nih. PCN-nya ada berapa di sana? Eh, saat ini sih kemarin kita baru 4, kemudian ada tambah baru lagi 3, kan ada satu pensiun. PCN. Tambah baru Heeh, lagi 2, tapi belum pelatihan Bu, baru masuk. masuk. Oke. Ini ada pelatihan tapi di Semarang itu cukup jauh ya. Di Jauh Bu, Tarakan. kalau di Jakarta boleh Bu. Jakarta nanti mungkin kayaknya ada. Nah, ini berarti Kak Yuliarti PCN juga nih? Iya Bu, Iya, sudah pelatihan IPCN. sudah Bu. Ini penyelenggaranya HIPI kemarin. Tahun berapa? Jadi Ya, IPCN tahun berapa? 2007 apa 2006 gitu ya Bu, Wih, lama pelatihannya. banget. Lama banget. Memang untuk memulai itu kadang sok bingung ya. Ya, memulai surveillance di rawat jalan. Ini saya mulainya dari mana? Mulainya dari mana?
Ya, yang paling simpel, paling mudah kita mulai yaitu pasien pos operasi, Kak. Ya, jadi pemantauan surveillance HIS itu kita targetkan yang dirawat jalan yang paling simpel ya. Itu yang kita pasien post op. Ya, post opnya mau apa? Mau luka tertutup atau semua luka? Ya, kalau untuk awal mungkin kita screeningnya di luka tertutup dulu, post orip kayak atau post craniotomy. Ya, kita kawal di sana. Jadi di awal dulu di tempat saya itu ada buku khusus. Saya dulu memulainya dengan buku karena ya itu, tapi IPCN harus rutin mengawal ya 2 hari 3 hari sekali kita ke sana. Kita tanyakan ke mereka, ada enggak luka terbuka yang kontrol. Kita buka e-file mereka. Ya kalau rekam medis elektronik kita bisa lihat juga ya pasien yang masuk apa. Pasti dia akan kalau sering dikunjungi oleh IPCN, dia pun akan sering care dengan kita. Yang penting itu kuncinya. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan kalau dia itu jarang kita sentuh, ya enggak? Harusnya Betul. kita sering kunjungi. Ya, kunjunginya tentu saja pada saat jangan sampai pada saat dia masih aktivitas pelayanan. Kalau dia masih rame pelayanan ngasih dokter, kita tanya-tanya pasti marah dia. Ya, waktunya kita lihat misalkan agak siang hari, longgar ya, waktu istirahat, agak sepi lah pasien jam 1 atau menjelang mau pulang itu, kita duluan ke sana kita lihat. Hari ini ada enggak pasien yang keluar pesnya? Nah, nanti dia akan mencari dapatkan info. Kita atau kita tinggali buku, Bu. Kalau kami dulu awal itu kita tinggali buku. Ya, kita tinggali buku di poli ortopedi, kemudian poli obgyn, karena kan SC ini juga masuk luka bersih kan. Hmm. Obgyn, sama satu lagi itu yang pos ini, bedah saraf. Jadi kita ninggali buku di 3 tempat. Jadi ada 3 IPCN yang intent 2 hari sekali ke sana menanyakan. Karena terus terang kalau tiap hari kan kita tidak bisa ya. Pasti ada kegiatan lainnya. Ya. Setelah itu 2 hari 2 hari sekali. Habis itu lama-lama kita mundur 1 minggu sekali. Tapi 1 minggu sekali itu setelah mereka rutin. Nanti lama-lama dia akan calling dengan kita kok. Akan ngabari, Mbak, ini loh Kak, ada tanda-tanda rembes pasien apa. Saya biasanya bisa minta tolong fotoin. Nah, saya kadang seperti itu. Karena kan kita kadang sulit. Kalau ada tanda pasien infeksi, langsung kita lari ke sana kan sulit. Fotoin. Nah, nanti mereka akan proaktif. Ya, jadi strategi awal kita tinggalin buku untuk mereka melaporkan lah. Ya, itu masuk tugas tambahan ya. Tapi kita kalau mau apa ya pendekatan ke mereka pasti dia mau kok melakukan itu. Ya, cuma nulis nama dan nomor register dan diagnosa. Itu nanti kita yang akan cari sendiri. Apalagi sudah rekam medis elektronik kan, Kak? Sudah Bu, cuman kalau yang Nah, untuk rawat jalan agak kami kesulitannya di situ Bu untuk rawat jalan karena kan pasiennya kan bukan rawat nginap, jadi kan langsung pulang pulang gitu Bu. Jadi tapi kan jejaknya rawat jalan kan tetap ada. iya maksudnya untuk pengisiannya Bu, karena kan yang kita buat ini yang untuk HIS surveillance HIS-nya kan untuk IDO kita kan sudah buat IMR-nya tuh yang elektroniknya. Karena Kalau kan di rawat rawat inap ya, Bu, masih agak kalau kesulitan yang untuk ya, G, kalau menggabungkan memang gitu Bu. di itu memang jadi kendala juga. Kalau di tempat kami untuk notis kan ada ini, kalau pasiennya sudah pulang kan nanti kita udah bisa menuliskan ya di rekam medisnya ya. Ya, Iya. ini kita bisa membuat pelaporan terpisah sebetulnya. Ya, yang Oh penting bisa ya. PPI melaporkan. Iya, itu bisa saja. Enak Iya, jadi memang kami kalau pasiennya, mm-mm. ya jadi kami seperti itu sih Bu, terpisah. Jadi Ya, tapi nanti kalau memang ini kita gabung kalau jadi yang masih masih manual gitu Bu, yang untuk polikliniknya kita buat masih manual. Seperti itu Bu. iya. Kalau memang ya itu tadi kembali lagi, harusnya memang ada yang stay, yang memang oh tanda-tanda infeksi kita bilang harus harus ada yang langsung mengklik di sana. Tapi kembali lagi ya, kalau nggak bisa ya, ya. Mm-mm. Yang penting pelaporannya tetap terlaporkan. Gitu. Bu izin untuk infeksi lainnya misalnya di poli THT atau di gigi itu termasuk nggak Bu untuk surveillance-nya Bu? Tergantung regulasi dari rumah sakit, ya. Makanya kita harus di kamus indikator kita maupun di ini kan ada nih, ya di regulasi kita disebutkan apa aja penyakit yang kita laporkan sebagai HIS. Itu di situ kita
kita apa ya? Kita batasinya di situ, di regulasi kita, ya. Yang kita laporkan yaitu luka bersih aja, atau luka bersih terkontaminasi, atau luka kotor. Ya, kita sebutkan tanda-tandanya seperti itu. Ya. Kalau di THT, misalkan mastoidektomi, kalau memang itu terjadi infeksi, bisa aja itu masuk dengan pelaporan sebagai IDU, bisa aja. Ya, kan itu masuk luka daerah operasi juga. Ya, Baik, Bu. oke. Saya pahami ya. Makasih, Bu. Nah, Ya, terima ini kasih. ada yang raise hand ini. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, ya. Silahkan Kak Ajeng yang raise hand. Nggih, terima kasih Bu Lina. Saya mau tanya, tadi disampaikan untuk dirawat jalan di Poligigi karena kebetulan rumah sakit kami adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut, gitu, nggih. Nah, untuk idonya selain operasi mungkin odontek atau mungkin lainnya gitu, apakah pencabutan gigi itu bisa dimasukkan ke dalam HAIS? Karena untuk operasi seperti odontektomi itu Jarang. kami lumayan agak sering gitu nggih. Kami lumayan agak sering, tetapi ada yang menyampaikan bahwa pencabutan juga bisa dimasukkan ke dalam angka IDO. Nah, menurut Bu Lina bagaimana Bu? Terima kasih. Karena kami bingung gitu. Karena kalau misalnya kami harus istilahnya harus mengambil dari odontek saja, sedangkan kadangkala pada saat pencabutan juga banyak sekali kasus-kasus apa namanya, mungkin setelah dicabut tiba-tiba dia bengkak dan sebagainya. Terima kasih Bu Lina. Iya, jawabannya cukup, pertanyaan cukup menarik ya. Saya nggak on cam nih, jadi nggak lihat nih Kak Ajeng kayak apa ya. eh saya sampaikan kembali lagi, memang di WHO kan juga disebutkan bahwa infeksi di layanan kesehatan itu tidak hanya empat tadi yang sampaikan VAP, IDU, kemudian KUT, ISK, kayak RSJ. RSJ ini bahkan tidak ada alat invasif yang terpasang di sana. Infeksinya apa? Bisa aja di sana munculnya yaitu infeksi yang skabies bisa masuk. Tapi harus ada regulasinya yang penting, Kak. Ya. Jadi kalau memang kejadian dari tadi yang disampaikan cabut gigi itu sesuatu yang memang sering terjadi dan itu nanti bisa menjadi indikator mutu layanan rumah sakit, menjadi acuan, nggak apa-apa itu nanti bisa dilaporkan sebagai IDU dengan dasar yaitu evidence dari rumah sakit itu. Tapi tentu saja harus ada regulasi pendukungnya dulu, ya. Jadi harus disebutkan di situ infeksinya. Jadi infeksi ini memang tidak berbatas hanya yang empat yang saya sebutkan tadi. Tapi kompleksitas situasi dari rumah sakit ini bisa memunculkan suatu infeksi-infeksi yang nanti bisa kembali lagi, bisa membuat mutu layanan itu menjadi lebih baik, ya, seperti itu. Boleh dimasukkan, ya, karena kayak di rawat jalan, di poliklinik, itu kasus infeksi cabut gigi itu juga masuk juga di layanan klinik. Tapi kembali lagi harus ada regulasinya bahwa infeksi yang muncul ya disebutkan definisinya di situ. Dasarnya apa? Targetnya apa? Nah, itu dasarnya dari evidence yang muncul tadi. Ada yang bengkak, ada yang ini. Meskipun kembali lagi, kadang bengkaknya bisa aja karena, oh ternyata pasiennya DM. Oh pasiennya apa? Ya, tadi kita harus analisa. Ya, nggak apa-apa Kak, bisa dimasukkan. Ya, karena memang kondisi rumah sakitnya memang hanya gigi dan mulut ya. Jadi kasusnya operasinya tidak hanya itu ya, tapi harus ada hospital value-nya, regulasi pendukungnya. Bisa dipahami? Nggih, matur nuwun, Iya. terima kasih Oke, Bu Lina. ya. Saya contohkan kayak yang di RSJ tadi. RSJ mau cari VAP ya nggak bakalan ketemu. Itu juga nggak ketemu. Tapi di sana skabies, diare, itu bisa jadi HAIS mereka. Karena memang itu infeksi yang mungkin muncul di layanan RSJ sakit jiwa. Ya, tapi kembali lagi harus ada hospital value-nya, ada regulasinya. Kemudian izin tanya nih, Pak Masur ya,
izin ternyata Bu, syarat pelatihan IPCN apakah harus mengikuti pelatihan PDS dasar dulu, mengingat mengurangi budget biaya. Ya, idealnya harus PPI dasar, karena nanti kalau langsung pelatihan IPCN, pasti akan bingung. Ya, pelatihan PPI dasarnya cari yang online kalau memang mau cari mengurangi budget. Karena kalau offline terus saja biayanya akan lebih mahal. Ya, jadi PPI dasarnya cari yang online, ya yang murah banyak kok ada beberapa penyelenggara yang melakukan. Ya, kemudian baru pelatihan IPCN. Karena nanti kalau langsung pelatihan IPCN pasti akan bingung. Ya, oke, bisa menjawab ya. Kemudian Kak Sayed nih, bagaimana caranya merangkul staf yang bandel untuk mau cuci tangan dan lain-lain. Pertanyaan lucu nih. Ya, ada di beberapa rumah sakit itu apa ya, menghubungkan patungan cuci tangan ini hubungkan dengan penilaian kinerja itu ada ya, punishment-nya di sana kalau mau lo ya merangkul, karena itu tadi memang membuat mereka sadar cuci tangan itu memang cukup sulit. Tapi kemarin pada saat pandemi itu mereka sadar banget loh ya, malah hampir di semua tas itu pasti ada hand sanitizer, bener enggak? Semua tas, bahkan bukan tenaga kesehatan itu ada hand hygiene semua. Iya. Nah, karena memang itu mereka sadar engkau ndak nanti akan ketularan, akan tertular. Ya, jadi strateginya berbagai macam. Bisa dijadikan indikator kinerja unit juga bisa, kepatuhan cuci tangan. Itu bisa. Ya, nanti yang acuannya nanti hubungannya dengan penilaian kinerja. Beberapa seperti itu. Itu cara jitu strategi. Nanti pasti akan semua staf akan takut itu. Akan melakukan cuci tangan. Atau edukasi ya. Kalau edukasi itu biasanya keluar masuk telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan biasanya. Ya, ada beberapa strategi seperti itu. Kemudian ini KFV, izin tanya Bu, bagaimana dengan rawat jalan di puskesmas? Biasanya pasiennya dengan ini terkontrol luka push off-nya di puskesmas. Pokoknya dapat dapatkannya saat pasien kontrol saja, jadi tidak bisa memantau sampai. Ini KFV ini berarti dia pegawai di puskesmas ya, dengan rawat jalan dengan jalan pasien A, kemudian kontrolnya terus puskesmas. Ya, misalkan nih kalau pasien ya operasinya di rumah sakit A, kemudian dia kontrolnya di puskesmas. Di puskesmas ternyata ada infeksi. Ya, rumah sakit A-nya tidak tahu, ya berarti tidak masuk dari pelaporan rumah sakit A. Ya, tapi tidak masalah dia kontrolnya di puskesmas, nggak masalah. Ya, karena memang saat ini kita memang lagi menggerakkan untuk eh, apa ya, layanan berjenjang ya. Jadi kalau memang sudah selesai operasi, nanti post op-nya bisa dilakukan perawatan di puskesmas, tidak harus di rumah sakit A. Tapi misalkan terjadinya infeksi, nanti ya biasanya rumah sakit A ini tidak akan tahu ya, seperti itu. Nggak masalah untuk lapor di puskesmas ya. Kemudian ada lagi, ini udah nggak ada kakak? Iya, betul, Ibu. Jadi kita sudahi saja ya, Bu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Ibu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sangat antusias gitu ya, Bu, dengan sangat baik dan jelas. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu. Pasti bermanfaat sih. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan kembali bahwa sertifikat webinar itu bisa di-download melalui pelataran sehat bagi peserta yang sudah menyelesaikan rangkaian acara ini. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS sampai evaluasi dan klik kirim di akun pelataran sehat peserta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu izin menyampaikan informasi tambahan yang sebetulnya ini sudah ada di kolom chat ya, bahwa webinar nasional PPI dengan tema IGD dan rawat jalan, strategi, tantangan, dan implementasi itu kelasnya bisa diakses pada pukul 2 sampai 23.59 nanti malam, waktu Indonesia Barat.
Lalu juga untuk kuis, itu kuisnya ada di jam 16.00 sampai 23.59 nanti malam juga waktu Indonesia Barat. Itu untuk materi yang pertama. Lalu untuk materi yang kedua, soal PPI di ruang obat, strategi, tantangan, dan implementasi, itu kelasnya itu bisa diakses pada pukul 16.30 sampai 23.59. Dan untuk kuis bisa diakses pada 18.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu, jadi disesuaikan lagi. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi pada acara webinar fun pada hari ini. Semoga betul-betul fun ya untuk kita semua. Dan jangan lupa besok masih ada webinar fun series 49, 50, 51 pada pukul 8 pagi juga sampai dengan selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu kepada Ibu Linawati yang sudah bersedia hadir di sini menengahi kita, membersamai kita, dan semoga kita bisa sehebat Ibu juga. Nah, selanjutnya hadirin Bapak Ibu dokter dan nakes yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara. Saya, Tiara, selaku moderator dan mewakili panitia, memohon maaf jika ada tutur kata atau fasilitas kami yang masih kurang ya Bapak Ibu. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.